Selamat pagi kawan-kawan. Udah siang ya? Iya. Siang dikit. Ya, harinya boleh siang, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi terus ya. Masih semangat gak nih? Masih. Kok tinggal setengah orangnya? Masih mandi, Pak. Di kamar mandi ya? Gak apa, kita lanjut aja ya. Masuk nih. Jadi sekarang ini giliran kita membahas tentang kerusakan hutan yang ada di Riau. Sebenarnya yang lebih kompeten untuk membahasnya adalah kawan-kawan yang ada di Riau sendiri ya, bukan saya yang dari Sumut. Tapi gak apa-apa, saya ingin sharing-sharing aja sedikit. Jadi sebelum kita membahas tentang kerusakan di hutan, kalau kita membahas soal hutan, pasti akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya krisis iklim. Kawan-kawan ada yang bisa kasih tahu nih atau memberikan pandangan, pendapat tentang apa itu krisis iklim? Krisis iklim. Panas itu, Pak. Panas ya, Bang. Panas bumi ya. Iya. Ya. Ada yang lain? Mungkin perubahan suhu cuaca. Perubahan suhu atau iklim gitu ya. Bisa. Banjir termasuk dampak dari krisis iklimnya ya. Turunannya dia. Ada yang lain? Iya, itu termasuk dampaknya itu ya. Yang lain? Ada? Longsor, gempa bumi itu termasuk. Jadi seperti yang dibilang, maaf, Bang apa tadi? Enggak, Bang apa tadi? Bang Aldo ya. Seperti yang dibilang oleh Bang Aldo tadi, krisis iklim adalah panas bumi. Pernah dengar kata global warming? Nah, global warming itulah yang sebenarnya krisis iklim. Jadi krisis iklim itu adalah suhu atau temperatur bumi yang meningkat secara menyeluruh atau secara global. Makanya dibilang global warming. Jadi kalau udah suhu bumi meningkat atau sudah terjadi nih krisis iklim, apa dampak-dampaknya? Volume laut meningkat. Volume air laut meningkat ya Bang ya. Volume dampak. Pertama, garis pantai semakin dekat ke daratan atau garis muka pantai, volume air meningkat. Kemarau. Ada lagi? Angin puting beliung. Bisa jadi angin puting beliung. Karena suhu bumi itu mempengaruhi ke seluruhnya ya, bukan hanya air laut, kemarau, tapi tekanan udara juga bahkan berubah. Itulah yang menyebabkan nanti adanya angin puting beliung, angin topan. Terus apa penyebabnya krisis iklim ini? Apa yang menyebabkan terjadinya krisis iklim? Penebangan hutan secara liar. Nah, masuk dia ke materi kita ya kan? Penebangan hutan. Secara liar. Deforestasi, kalau bahasa si Tiongkoknya itu deforestasi ya. Deforestasi. Selain itu ada lagi? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca, gas rumah kaca. Bisa jadi dari kebocoran lapisan bumi akibat Lapisan ozon. Itu karena produksi karbon di bumi meningkat kan? Apa itu namanya? Pemanfaatan
energi fosil yang gila-gilaan sehingga ozonnya dibocor lapisannya. Polusi udara. Polusi. Sebenarnya banyak ya, tapi banyak yang menyebabkan krisis iklim ini, tapi yang paling berdampak itu adalah penebangan hutan, deforestasi, dan pemanfaatan energi fosil. Dua itu yang sebenarnya sangat berdampak kepada krisis iklim. Di Riau sendiri, di Riau sendiri, menurut KLHK, mulai dari tahun 2000 sampai 2022, itu terjadi sekitar kurang lebih 3 juta hektar hutan itu dikonversi menjadi perkebunan sawit. Lalu ada itu namanya penebangan liar atau illegal logging dan macam sebagainya. Ada yang dijadikan tambak dan lainnya. Itu hanya dari tahun 2000 hingga 2023 sudah 3 juta hektar per tahun. Sudah 3 juta hektar yang dikonversi, yang hilang. Kemana? Kenapa bisa hilang? Itu yang harus kita pertanyakan sebenarnya. Ada banyak faktor di situ, mulai dari oknum, pejabatnya yang bermain, ya kan. Lalu tingkat deforestasi di Riau sendiri mencapai 300.000 hektar per tahun. Tingkat deforestasinya dalam 1 tahun aja itu sampai 300 hektar hutan itu dialihfungsikan menjadi kebun sawit dan kebun yang lainnya. Terus apa dampaknya selain krisis iklim? Apa dampaknya lagi terhadap deforestasi ini? Ada kawan-kawan yang bisa memberi pandangannya? Selain krisis iklim ya, dampak dari deforestasi yang ada di Riau ini, kira-kira apa? Itu masuk dari praktek cara-cara deforestasinya, Pak. Bisa kebakaran, asap gitu kan, itu salah satu cara dari pemodal ataupun pejabat-pejabatnya untuk mengurangi hutan, begitu metode mereka, ya kan. Selain dari penebangan liar itu, ada yang lain kira-kira? Ada penelitian yang mengatakan di Riau itu ada sekitar 40% spesies tumbuhan yang ada di Indonesia itu berasal dari Riau. Tetapi karena deforestasi, spesies tanaman tersebut terancam punah, terancam hilang. Contohnya seperti yang dibilang Bang Gilung semalam kan, yang dulunya harusnya itu bisa dijadikan obat-obatan tradisional, tapi karena hutannya habis, nggak bisa lagi dijadikan obat-obatan tradisional karena udah hilang sumbernya. Sama juga dengan binatang-binatang rusa apa segala macam udah habis. Nah, benar. Ada selain dari flora, ada juga tentunya fauna. 60% total fauna yang ada di Riau ini sudah terancam punah. Karena apa? Deforestasi. Padahal kita tahu satwa dan fauna itu sangat memegang peranan yang penting, vital bagi kehidupan kita, apalagi bagi ekosistem. Contoh, kalau di Sumatera itu ada 4 satwa kunci, yaitu harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan, sama badak Sumatera. Dan keempatnya ini sedang terancam punah. Kalau empat-empatnya punah, maka ekosistem akan rusak. Nah itu apa lagi? Dulu kita ini mencari garu, jenang, burotan, apa segala kan ada semua. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2000 itu ada jernang, ada rotan, ada garu, ada damar, ada itu kota merah, ada itu jelutung. Ini udah ada lagi. Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi, udah musnah.
Sudah musnah semuanya. Jadi pencarian kami kalau di hutan itu nggak ada lagi, total habis. Tapi kami tidak mau bilang orangnya yang habisan, yang penting tahu lah. Musnah. Mungkin Pak Sarial ataupun Pak Unyil bisa menceritakan apa saja tumbuhan atau tanaman yang sudah hilang karena penebangan liar yang ada di desanya. Kalau jenis tanaman di desa kami yang sudah punah seperti rotan, minggu, pohon miri, Pohon niri, iya, pohon damar, damar juga ya. iya, meranti, pohon apa tadi jelutong tadi, iya. Itu sebenarnya sama aja juga, karena memang di kawasan hutan. Terima kasih. Pak apa? Tarmiti. Pak Tarmili. Pak Tarmili ya. Makasih Pak Tarmili dan Pak Sarial. Jadi itu adalah salah beberapa dari banyaknya tanaman hutan yang hilang. Sudah hilang ya Pak ya? Bukan susah ditemui lagi ya Pak ya? Udah hilang. Terus lalu apa peran kita sebagai masyarakat umum, masyarakat lokal maupun masyarakat adat? Apa peran kita yang bisa kita berikan? Tentunya kita menjaga hutan kita. Menjaga hutan, benar. Jaga rimba. Tanaman kembali. Penanaman kembali, reforestasi namanya. Reboisasi, nah, restorasi, bisa restorasi lahan gambut juga bisa. Menolak dari oknum-oknum yang mencoba merusak hutan misalnya, itu juga bisa. Tapi pasti ada resikonya kawan-kawan. Kalau kita mencoba mengganggu praktik-praktik ilegal seperti itu, praktik-praktik orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, pasti tentunya ada resikonya. Nah, di Indonesia sendiri mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2023 itu terjadi total kasus kriminalisasi terjadi total kasus 133 kriminalisasi oleh pejuang lingkungan, 133 dari tahun 2014 hingga 2022. Sebenarnya karena masalah teknis ya kita nggak bisa menampilkan, ada tabelnya. Sebenarnya ini bisa dibagi dua, ada dibagi dua, 133 total kasus ini dibagi dua. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya, kata-kata kerennya pra dan pasca atau before after gitu kan. Kalau anak-anak muda zaman aku dulu itu bilangnya sebelum dan sesudah. Jadi sebelum diterbitkannya undang-undang Omnibus Law yang ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat di tahun 2019 kemarin, itu terjadi mulai dari tahun 2014 hingga 2018 itu hanya 30 kasus kriminalisasi, 30 kasus. Tapi setelah diterbitkannya undang-undang Omnibus Law itu yang dibilang undang-undang cilaka, yang memang benar-benar bikin kita cilaka jadinya, meningkatlah dia secara eksponensial tentunya. Dari tahun ke tahun mulai mengalami lonjakan drastis kriminalisasi oleh pejuang lingkungan. Dari yang sebelumnya hanya 30 kasus menjadi 133 kasus. Oh, berarti menambah ya. Dan mengurangi. Artinya untuk siapa sebenarnya undang-undang Omnibus Law ini? Untuk masyarakat atau masyarakat yang 1%? Itu resikonya tentunya. Setiap perjuangan ataupun perlawanan yang memperjuangkan hak-hak
hidup kita selalu memiliki risiko. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyerah dengan risiko tersebut? Aku harap tidak ya. Tidak. Aku harap tidak. Karena sebenarnya ketika kita menjaga hak kita menjaga lingkungan kita, ada payung hukum, ada instrumen-instrumen hukum yang dibentuk untuk melindungi kita. Salah satunya adalah pasal 66 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, atau yang biasa disebut itu Undang-Undang Anti-SLAPP. Ada yang tahu apa itu Anti-SLAPP? Anti-SLAPP itu kepanjangannya Anti Strategic Lawsuit Against Participation Public, atau artinya itu perlindungan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam melindungi hutan, lingkungan, dan haknya. Nah, undang-undang tersebut berbunyi setiap warga negara yang berusaha menjaga dan melindungi haknya terhadap lingkungan yang sehat dan bersih tidak dapat dipidana, dituntut secara pidana, ataupun digugat secara perdata. Nah, undang-undang itu sudah jelas. Sebenarnya kalau diterapkan, undang-undang itu dapat melindungi kita sebagai penjaga hutan. Karena kita melindungi hak kita. Kita melindungi hak kita untuk tetap menjaga hutan-hutan kita dan menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Dan undang-undang pasal 66 tadi itu yang barusan itu juga didukung, baru-baru ini diterbitkan Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2024. Itu untuk mendukung undang-undang anti-SLAPP yang barusan tadi itu. Jadi undang-undang ini baru diterbitkan. Sekarang ini karena sekarang sudah mulai krisis hutan di Sumatera dan di Kalimantan tentunya, makanya itu sudah menjadi perhatian nasional. Makanya mulailah diciptakan undang-undang yang melindungi kita sebagai penjaga hutannya. Terus apa upaya kita? Apa solusinya? Dan apa solusi dan upaya kita? Apa solusi dan upaya kita untuk menjaga dan melindungi hutan? Seperti yang dibilang Bang apa tadi? Yang restorasi ya? Restorasi, Bang apa tadi yang bilang restorasi? Reboisasi. Reboisasi contohnya. Penanaman ulang, itu bisa, itu aku kira bisa menjadi solusi dan upaya kita untuk kembali menanam pohon. Ya, kembali menjaga hutan kita untuk jangka panjang tentunya. Lalu selain itu ada kita bisa mendorong pemerintah terkait untuk menegakkan hukum yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan ataupun oknum-oknum yang terbukti melakukan penebangan liar ataupun pembakaran hutan. Lalu kemudian kita bisa memberdayakan masyarakat lokalnya, seperti masyarakat lokal dan masyarakat adatnya, seperti misalnya anyaman ini yang terbuat dari pandan ya Bang? Rumbai. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi juga, yang namanya kalau istilah kerennya itu HHBK, hasil hutan bukan kayu. Seperti obat-obatan tradisional itu, tapi sayangnya sumbernya sudah mulai hilang ya Bang ya. Sudah kritis ya, sudah jarang ditemui. Itu bisa menjadi solusi. Kalau di Kuala Langka sendiri, di Panggang Susu itu sangat banyak yang namanya itu buah jeruju. Buah jeruju itu bisa kita kelola menjadi dodol, menjadi sirup, menjadi selai. Jadi pohonnya nggak kita ganggu, tetapi buahnya yang kita manfaatkan. Ada yang punya pendapat tentang apa itu kampanye kreatif dan edukatif?
Kurang tahu bang. Pernah nggak melihat postingannya Greenpeace? Pernah. Nah itu salah satu contoh dari kampanye kreatif dan edukatif. Berarti kampanye yang diposting ke Instagram ya? Ya, tidak mesti Instagram tapi bang. Bisa misalnya abang menggunakan Facebook, bisa atau Twitter juga bisa, TikTok juga bisa melalui video-video pendek atau flyer-flyer gitu kan. Flyer yang berisi ajakan untuk menjaga lingkungan ataupun melindungi hutan, itu termasuk dari kampanye kreatif. Dan tentunya output dari kampanye kreatif itu adalah menyadarkan masyarakat secara lebih luas lagi untuk betapa pentingnya kita menjaga hutan, karena sejatinya kita lah yang butuh hutan sebenarnya. Hutan nggak butuh kita. Kalau manusia nggak ada di bumi ini, hutan tetap bisa, bahkan hutan jauh lebih subur lagi, lebih hidup lagi kalau tanpa kita. Tapi kalau kita nggak ada hutan, nggak bisa kita buat rumah. Ini aja lah, kita tetap hidup di hutan, di lain. Iya, ini hasil dari hutan ya bang ya, hasil dari hutan. Gak bisa bernafas karena nggak ada yang menyuplai oksigen ke kita. Makanan, buah-buahan juga nggak ada karena hutannya nggak ada. Itulah gambaran mengapa hutan menjadi fondasi bagi peradaban. Di mana ada hutan, di sanalah ada peradaban. Kalau hutannya nggak ada, maka hilanglah peradaban. Seperti contohnya masyarakat adat, kalau nggak ada hutannya, apa yang mau dikelola ya bang ya? Bukan ritual-ritual adat seperti bakar kemenyan semalam kan? Hasil kemenyan itu adalah hasil dari hutan juga ya pak ya? Nggak bisa melakukan ritual adat, upacara-upacara khusus, makanan pun krisis kalau kita nggak ada hutan. Makanya itu kita lah yang perlu hutan sebenarnya. Jadi melalui dari kampanye kreatif itu tadi, kita bisa menyadarkan masyarakat secara umum untuk membantu kita sebenarnya, membantu kita untuk menjaga hutan, membantu kita dan membantu dirinya sendiri sebenarnya untuk menjaga hutan. Jadi kita juga bisa mendorong apa ya kan, lebih dan kurangnya. Terima kasih. Atau mungkin teman-teman dari Riau ini mungkin kan lebih paham kan tentang kondisi hutan di Riau. Mungkin kalau aku salah, kalau ada silap gitu mungkin aku bisa dikoreksi gitu ya. Ini emang mau nanya loh, terkait ini kan ada beberapa macam tadi terkait perlindungan kepada orang yang memperjuangkan lingkungan. Salah satunya tadi undang-undang anti slap dan ada ya terbaru dari Menteri Kehutanan. Nah, fakta di lapangannya kan salah satunya di Sumatera Utara serba tua juga dikriminalisasi. Terus di Rempang ada juga yang di Epenibuil di Kinepan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, kenapa dasar kita untuk berjuang itu kan ada dilindungi undang-undang, tapi kita bisa dikriminalisasi. Seperti apa penerapan undang-undang ini? Kenapa kita jadi dikriminalisasi ya? Oke, terima kasih bang pertanyaannya. Nah, sebenarnya nggak hanya di Rempang ataupun Sorbatu aja, tapi di Kuala Langkat juga terjadi ya bung ya. Di Kuala Langkat juga terjadi kriminalisasi itu, di daerah dampingan kami sendiri terjadi. Jadi kenapa bisa terjadi kriminalisasi padahal sudah ada instrumen-instrumen hukum yang dibentuk untuk melindungi kita para pejuang-pejuang lingkungan? Karena ya bahasa kasarnya karena mungkin kita nggak punya uang untuk membayar hukum. Jadi pernah dengar nggak hukum akan tunduk kepada si merah dan si biru? Uang yang ngatur di Seperti aku cerita sedikit di Kuala Langkat, Pak Ilham Mahmudi dia ditangkap tanpa ada surat panggilan polisi. Kalau prosedurnya kan surat panggilan pertama, kedua, baru ketiga kalau nggak datang jadi DPO begitu kan.
Ini nggak ada surat panggilannya, tiba-tiba ditangkap, diborgol, dimasukkan ke dalam bagasi. Kayak teroris saja nggak diperlakukan kayak gitu, rasaku ya. Teroris saja mungkin nggak diperlakukan kayak gitu, tapi dia diperlakukan kayak gitu, macam penjahat kriminal. Dimasukkan ke dalam bagasi, di hak-hak dia sebagai warga negara, sebagai masyarakat itu tidak dipenuhi secara semestinya. Jadi mungkin jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di penegak hukumnya. Mungkin kita bisa tanyakan kepada penegak hukumnya, kenapa bisa kita ditangkap padahal kita dilindungi undang-undang? Kenapa bisa hutan dirusak padahal hutan itu dilindungi? Dia pun butuh juga hutan. Orang itu kan butuh hutan juga. Kenapa dirusak? Iya, itu dia pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang bisa menjawab mereka, kenapa bisa kita dikriminalisasi padahal kita dilindungi undang-undang? Itu saja. Mungkin ada dampak-dampak yang telah kita bicarakan tadi. Kalau mungkin penyampaian dariku ada yang kurang, mungkin kawan-kawan bisa menambahkan juga gitu ya. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrial Nasution. Saya dari Kabupaten Angkat, Kecamatan Tanjung Pura. Nah, mungkin di situ tadi Bung Aji dan Bung siapa tadi namanya? Bung Seliadi ya. Nah, terjadinya penangkapan atau pengkriminalisasi di masyarakat, kan gitu. Nah, saya juga menyimpulkan gitu bahwasanya pentingnya kita memperkuat yang namanya hukum adat, kalau menurut saya gitu. Nah, makanya seperti disampaikan Bang Gilang juga, itu saya sepakat bahwasanya sebelum negara ini merdeka itu terlebih dahulu hukum adat yang ada gitu. Nah, masyarakat adatnya, hukum adatnya kan gitu kan. Nah, itu setelah terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti terbalik, negara kita membuat kita sebagai suku kriminal asli gitu. Nah, di situ yang sangat menyayangkan sebenarnya. Nah, dan terjadinya kriminalisasi itu contoh seperti kami di Desa Kolangkat gitu. Nah, masyarakat adatnya sendiri pun sudah tidak dianggap, itu dia. Nah, sementara hukum yang tertua di negara kita adalah hukum adat. Hukum adat inilah yang masih bersih, kalau menurut saya gitu. Nah, kalau hukum pemerintah gimana kita bilang ya, mungkin yang seperti disampaikan Bung Haji tadi, kalau nggak ada yang merah, nggak ada yang biru, kita nggak akan mendapatkan keadilan gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, adakah solusi atau upaya penanggulangan yang bisa ditambahkan ke dalam modul yang sudah disampaikan oleh Aji tadi? Nah, kemudian modul itu nanti akan aku kirim ke grup Bapak Gilum dan Bang Bunit ya. Itu udah aku masukin dari teman-teman anak mudanya, tolong dimasukin ya Bang. Itu bakal aku kirim. Nah, jadi itu adakah solusi dan upaya penanggulangan tambahan dari kawan-kawan? Selain dari yang kita singgung tadi. Oke, baik kawan-kawan. Ini pengalaman ya, kita belajar ini dari persoalan yang terjadi sebenarnya. Kalau yang belum terjadi, kita kan belum tahu nih apa kendalanya di depan. Nah, saya udah coba upayakan dengan kawan-kawan. Ini tentang kriminalisasi ya di dalam mama. Nah, itu dari tahun 99 sampai tahun 2000 itu banyak terjadi itu di sini penangkapan dan juga penangkapan tadi tidak ada itu unsur-unsur surat-surat yang tidak ada, dia langsung ditangkapkan, itu yang terjadi kan. Nah, kami juga belajar prosedurnya. Saya juga kemarin 2016 itu memastikan, tapi masyarakat ada Talang Mama, kupastikan itu
tidak ada itu penangkapan kriminalisasi yang tidak secara hormat gitu kan. Nah, memang kita bunyi tadi undang-undang ada yang melindungi, benar undang-undang ada yang melindungi. Nah, tapi kalau kami di sini ada beberapa orang yang membicarakan itu. Sebenarnya undang-undang itu kalau kita itu memang paham, kita itu bisa mensederhanakan bahasa ke kampung-kampung. Undang-undang itu tidak perlu sebenarnya. Nah, mengapa aku itu mengatakan undang-undang tidak perlu? Karena kita itu sering menghargai gitu kan. Nah, kriterianya adat itu dia sering menghargai. Nah, itu makanya ada bahasa semalam itu, kalau kandur itu berdenting-denting, kalau tegang itu bergila-gila gitu. Artinya dia keras, tapi dia tidak penampakan gitu. Dia sudah mengatakan itu. Kalau di undang-undang itu kan ada satu pemanggilan itu kan ada poin 1, poin 2 dan poin 3 kan. Nah, kami dari 2016 kami coba itu pendekatan baik pun ke kampung, ke masyarakat adat, baik pun ke instansi terkait, baik Polsek, Polres, Kejaksaan. Nah, alhamdulillah kalau Polres walaupun itu diperintah oleh perusahaan itu tangkap, dia pasti akan koordinasi dengan kami. Soalnya dia akan menanyakan identitas orangnya. Itu terlebih dulu. Nah, baru-baru ini terjadi di Sanglap. Kami di Sanglap itu sudah 4 kali di situ melakukan koordinasi dan musyawarah adat. Kami itu tidak pernah ditunggu oleh pimpinan adatnya dan masyarakat adatnya. Nah, kita gimana mau menyelesaikan secara adat gitu kan? Nah, melihat di situ pembebanan hutan itu sangat dasar. Nah, ini di sini Unyil, ini ada Musidi di sini, itu dia yang turun lapangan, pengambilan titik di mana titik permasalahan dan perusahaan hutan gitu kan, melalui sesuai sejarah adat istiadat itu laporan dari warga itu sendiri ya. Nah, memang undang-undang itu tidak juga bisa menjamin itu kita itu pelindungan kita yang memperjuangkan lingkungan hidup. Undang-undang itu iya kalau salah, kalau dia itu benar aja yang melindungi, yang memperjuangkan hak masyarakat pelindungan undang-undang tadi. Belum tentu itu yang memperjuangkan perlindungan ini itu benar. Nah, jadi kan sudah terjadi itu di Sanglap. Sekarang warga kita di Sanglap itu ada warga kita ibu-ibu sekarang ditahan. Tapi ditahan itu bukan secara paksa. Tapi dia ditahan itu, nah dia itu betul-betul jujur gitu. Istilahnya dia itu dia melakukan itu, dia tidak ada itu maksud untuk merusak hutan. Maksud itu pembakaran lahan luas gitu ya. Nah, tapi terjadinya dia itu dikambing hitamkan. Nah, yang selama ini kambing hitam itu yang belum ketemu. Nah, gitu. Istilahnya ketemu titik finalnya belum ketemu gitu kan. Nah, tapi mulai berangsur. Begitu dia ditahan itu atas dasar kami mengawal gitu. Karena dia ini salah gitu. Dia jujur, saya memang itu salah kata dia. Nah, harapan kita polisi itu harus koordinasi terlebih dulu walaupun tidak ada surat penangkapan. Nah, kita yang proses dulu gitu maksudnya, masyarakat adat. Nah, kami lakukan itu. Nah, dan juga itu kami akan berupaya dan pengacara masyarakat adat bagaimana ini menyelesaikan di luar pengadilan. Nah, mengapa itu belum terjadi? Karena kami harus menangkap ini dalangnya siapa ini, orangnya yang mengatakan ini ibu ini yang berlaku gitu kan. Memang dia berlaku sudah diterangkannya bahwa dia itu membakar hanyalah untuk ladang, hanya sedikit gitu kan. Nah, tapi karena yang di sebelah ini hutan luas ditumbang, dibakar, yang tidak tahu belum siapa. Dia yang mengakui karena dia jujur. Nah, dia sekarang ditahan, tapi ditahannya tidak beda dari tahanan lain gitu. Dia ditahan itu bukan di rumah tahanan, tapi di rumah Kapolres. Nah, itulah upaya-upaya kami supaya ini komunitas-komunitas kita ini jujur. Dia ini ditahan, tapi tidak ditahan di tahanan gitu, tapi ditahan ini di rumah biasa, tapi dia tidak bisa kemana-mana gitu kan, hanya di sekitaran itu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya. Jadi kita yang harus kita lakukan ke depan itu pendekatan sebenarnya, baik pun pendekatan ke masyarakat, pendekatan ke desa, pendekatan ke instansi terkait, supaya kita bisa ini di mana nih titik permasalahan gitu. Jangan hanya kita oh ini salah, belum tentu dia salah, belum tentu dia mengatakan itu saya lah sendiri kan, saya ini benar, pembicaraan benar, belum tentu saya ini benar.
Kadang-kadang saya di dalil sebeli itu, aku yang beralangnya di belakangnya gitu. Nah itu terjadi di Sanglar. Setelah diproses, mantan kepala desa 3 itu ditahan 7 hari. Karena dia itu masih dah kembali ke masyarakat, larinya ke kepala desa. Kepala desa ditahan 3 hari, begitu diproses, dalangnya siapa kepala desa? Sekarang sudah 29 hari di Polres. Nah, dan juga dia sudah muncul sekarang itu, yang membeli sudah ditahan juga. Itu orang kita keluarga juga, sekarang 2 orang sudah ditahan. Sama yang diceritakan Pak Jamur semalam, yang ditahan itu bukan hanya mengeluarkan surat, bukan hanya itu penjual, tapi pembeli. Nah, dalilnya di situ, mengapa itu ditahan seperti itu? Masyarakat menjual itu tanpa ada selembar surat dari kepala desa, orang yang membeli tidak akan mau beli.